Pernyataan bahwa Yesus telah dibuat sempurna, sebagaimana yang telah disebutkan di sini, memiliki maksud teologis yang artinya adalah bahwa apa yang telah Ia kerjakan sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuannya, dan bukan kemudian dalam arti bahwa Kristus memiliki cacat atau masalah atau bahkan dosa, dan setelah itu Ia diperbaiki atau dikoreksi. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena dapat mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Pembelajaran kita kali ini adalah sampai kepada kitab Ibrani pasal yang kelima. Pak Yohanes akan mengajarkan kepada kita bahwa tidak perlu lagi seseorang untuk menjadi perantara bagi kita, supaya kita bisa sampai kepada Allah. Kita telah memiliki akses langsung. Inilah tema kita kali ini. Saat ini kita akan belajar dari kitab Ibrani, dan mari saya mengajak saudara untuk bisa bergabung bersama-sama, dan kita akan mencoba untuk bisa mempelajari dan mengenal lebih dalam lagi tentang bahasan kita, yaitu memiliki akses yang langsung. Jangan khawatir pendengar yang dikasih oleh Tuhan ya, kita tidak sedang berbicara mengenai internet yang berkecepatan tinggi. Memang kita memiliki akses langsung kepada Allah sesuai dengan apa yang kitab Ibrani tunjukkan kepada kita. Yesus adalah imam besar kita, dan Dialah yang memberikan kepada kita sebuah akses langsung kepada Allah. Kebenarannya adalah bahwa kita perlu memperhatikan pasal sebelumnya, yaitu pasal 4, dalam ayat 3 terakhir, supaya kita dapat memahami hal ini dengan tepat sesuai dengan tema kita hari ini, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta karunia Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Firman Tuhan yang kita baca di sini adalah terjemahan dari bahasa Indonesia, terjemahan baru. Sesuai dengan apa yang kita bisa perhatikan dalam bagian ini ya. Alkitab dalam surat Ibrani menjelaskan bahwa Yesus adalah imam besar. Imam adalah seseorang yang spesial, yang telah banyak kita pelajari sebelumnya, baik dalam kitab Keluaran maupun kitab Imamat. Dan ia adalah orang yang mewakili umat di hadapan Allah. Jarak antara manusia dengan Allah merupakan sesuatu yang harus dijembatani oleh seorang imam melalui beberapa ritual tertentu, dengan mempersembahkan korban supaya seseorang bisa sedikit mendekat kepada Allah setiap kali. Dan imam besar adalah imam yang harus berasal dari, ada yang ingat? Benar, suku Lewi. Kemudian dari keluarga Harun, dan hanya sekali setahun saja ia bisa masuk ke tempat Maha Kudus. Dan sekarang setelah kematian Kristus, ia naik ke sorga, dan setelah itu ia menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Sebagaimana yang kita bisa perhatikan di bagian selanjutnya. Dan hal yang sangat penting mengenai keimaman Yesus adalah bahwa dia bisa turut merasakan kelemahan-kelemahan dan kesakitan kita. Karena ia juga telah merasakan semua itu, segala sesuatu yang terjadi kepada kita. Jadi ada sesuatu yang penting yang relevan mengenai penjelmaan Yesus yang merupakan Allah dan manusia pada saat bersamaan. Dan ketika Yesus menjelma menjadi manusia dan ada di tengah-tengah kita, Yesus bukan hanya sebuah fata morgana atau semacam hantu begitu ya. Yesus tidak mengambil rupa seorang manusia yang merupakan milik orang lain, tidak. Ia benar-benar telah menjelma, dan ia juga telah mengalami penderitaan oleh karena pencobaan, sesuai dengan apa yang kita bisa lihat di ayat 15, dan ia telah melewati semuanya itu tanpa melakukan dosa.
Karena Allah tahu dengan sangat bagaimana rasanya menjadi seperti kita, karena Ia telah merasakan hal itu sebelumnya, dan oleh karena itu Ia bisa menjadi imam besar bagi kita. Jika kita memperhatikan realitas semacam ini, yaitu bahwa apa yang Ia lakukan telah tergenapi karena Ia telah masuk ke surga, dan dengan kuasanya Ia bisa menjadi sama seperti kita. Maka sekarang kita bisa datang kepada Allah, kepada tahta kasih karunia-Nya, percaya bahwa Ia akan berbelas kasihan kepada kita dan tidak perlu lagi kita ragu akan hal ini. Dan sekarang firman Tuhan dalam pasal 5 akan melanjutkan dengan memberikan informasi lebih dalam lagi, lebih jelas lagi, apa yang melatar belakangi peranan yang spesial seperti ini yang Kristus kerjakan bagi kita. Ya, penulis kitab ini berkata, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil, orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa. Bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Nah, di sini kita melihat, saudara, bagaimana Yesus lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Bagaimana Yesus lebih tinggi daripada Musa. Dan Yesus adalah imam besar yang lebih tinggi dari imam besar lainnya, yang merupakan keturunan siapa? Ya, Harun. Seperti kalau kita baca di kitab Imamat. Nah, posisinya berbeda, saudara. Firman Tuhan dengan jelas berbicara mengenai pentingnya korban bagi dosa-dosa dan untuk memintakan pengampunan melalui korban yang merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh para imam besar. Namun bedanya adalah bahwa imam besar ada dalam keadaan yang tidak menguntungkan jika dibandingkan dengan Kristus, karena imam tersebut harus terlebih dahulu mempersembahkan kurban bagi dosa-dosanya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, ya, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi saudara, Kristus sebagai imam besar telah menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Sebenarnya pasal sebelumnya ya telah menyatakan kepada kita bahwa kurban dilakukan untuk dosa, baik itu yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Inilah mengapa ayat 2 di sini berbicara mengenai korban bagi orang-orang yang bodoh dan sesat. Apa yang kita lihat di sini adalah kurban, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Imamat pasal 1 ayat 7. Dan Kristus ada dalam sebuah keadaan yang sangat luar biasa sebagai seorang imam besar, karena sama seperti Harun juga, ia juga telah dipanggil Allah untuk melakukan hal ini. Ia adalah sang anak Allah, dalam arti bahwa ia memiliki sifat yang sama dengan Allah, dan oleh sebab itu peranannya sedikit berbeda, dan ia memiliki tugas yang berbeda, yang lebih mulia seperti Melkisedek. Melkisedek itu merupakan sebuah peran yang sangat spesial yang bisa kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 14, bisa dibaca ya. Dan setelah itu disebutkan juga dalam Mazmur 10 ayat 4. Dan kita juga akan melihat apa sebenarnya artinya yang lebih spesifik ketika kita membaca pasal 7. Nah, imam besar berdasarkan Melkisedek adalah imam besar yang lebih tinggi daripada Imam Harun, karena keimamannya itu kekal tanpa batasan waktu. Ayat 7, kita perhatikan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Sama halnya dengan si pemazmur ya, yang berseru kepada Allah dan ia didengarkan. Yesus juga telah berseru dengan ratap tangis kepada Allah dengan cara yang sama, ia juga telah didengarkan. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana Yesus didengar? Bagaimana ia dibebaskan dari kematian? Padahal
ia juga telah mati. Jawabannya adalah dalam kuasa kebangkitannya. Dan sekarang ayat 8, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi firman Tuhan yang ditunjukkan kepada kita ini adalah sebuah realita. Bahwa Kristus telah taat dalam penderitaan. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menunjukkan kepada kita tentang realita penderitaan dan pengalaman Kristus. Memang Kristus telah mati secara daging. Dan hal ini menunjukkan kepada kita bagaimana pengorbanannya adalah pengorbanan yang sempurna dan absolut. Sebagai seorang imam besar, sebagai korban yang nyata dan sempurna, karena ia memang telah benar-benar menderita. Jika Kristus tidak menderita penderitaan badani, sebagaimana yang ia telah alami, sebenarnya segala sesuatu yang ia jalani tidak akan berarti apa-apa. Karena ini hanyalah sebuah pengalaman fiksi, diangan-angan, tidak pernah mengalami. Namun kita tahu bahwa ini semua tidaklah benar. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, bagaimana caranya ia menjadi sempurna, saudara? Bagaimana Kristus yang adalah Allah bisa dijadikan sempurna? Ini pertanyaan. Maksudnya adalah bahwa ia menerima sebuah tugas dan telah menyelesaikan tugas tersebut sampai akhir. Ia sampai kepada sebuah titik yang harus ia jalani dan menggenapi tujuannya sebagai kurban yang sempurna. Karena ia telah masuk ke surga, karena dia tahu bagaimana rasanya menjadi seperti kita, merasakan apa yang kita rasakan. Maka ia menjadi sumber keselamatan kekal bagi setiap orang yang taat kepada dia, yang dalam hal ini adalah orang-orang yang mendengarkan firman-Nya dan percaya kepada keimamannya, yang secara absolut berkenan kepada Allah, dan bahwa ia adalah satu-satunya yang memberikan keselamatan bagi setiap kita, membuka jalan kepada kita menuju kepada Allah. Oleh sebab itu, dengan demikian ia menjadi imam besar sesuai dengan peraturan Melkisedek. Dan hal ini menunjukkan fakta kepada kita bahwa tugas ini lebih tinggi daripada tugas atau jabatan menurut ketentuan kitab imamat yang ditujukan untuk keturunan Harun. Dan sebagaimana yang kita telah sebutkan di sini sebelumnya, kita akan membahas hal ini dalam pasal 7 nanti ya, harus bersabar ya. Nah, sukacita dan kebenaran besarnya adalah bahwa orang Kristen Ibrani sekarang menjadi sadar akan fakta terkait dengan Kristus sebagai imam besar. Dan sekarang jalan kita kepada Allah telah ditetapkan kembali. Dan kita bisa datang kepadanya secara langsung. Dan tidak memerlukan lagi imam secara rohani. Figur manusia yang membawa kita supaya lebih dekat kepada Allah. Kristus hadir di tengah-tengah umatnya melalui roh. Dan setiap kita sekarang, saudara, memiliki arti sebagai rumah Allah, yaitu apa? Gereja. Dan lebih dari ini, saudara, kita sekarang memahami realita dalam perjanjian lama. Dan kita bisa melihat bahwa kita tidak perlu lagi tinggal di luar tabernakal. Kita tidak perlu lagi datang kepada imam. Dan kita tidak perlu lagi tinggal di luar kemah dan menunggu pewahyuan. Kita tidak perlu lagi takut untuk masuk ke ruang Maha Kudus yang terdapat tirai dan kain pemisah dengan kerubim yang terdapat di sana, yang mencegah kita untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Karena Kristus kini telah menjadi imam besar kita, dan dialah yang membawa kita langsung kepada Allah. Dan ringkasan dari semua ini, dari semua yang telah kita bahas adalah bahwa kita bisa datang mendekat kepada tahta kasih karunia dengan sebuah keyakinan dan iman. Supaya kita menerima kasih karunia dan pertolongan kita tepat pada waktunya. Puji syukur saudara ya kepada Allah. Karena sekarang kita memiliki jalan langsung kepada Dia. Karena Kristus Sang Imam Besar kita telah memberikan akses ini kepada kita. Haleluya. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Ibrani pasal yang kelima yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema Kita telah memiliki akses langsung. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yohanes.
Dan sekarang sampailah kita pada bagian tanya jawab. Yesus memang telah memberikan kita akses. Pertanyaannya, kita melihat dalam kitab Ibrani pasal yang kelima ini pada ayat yang pertama. Memang sesuatu yang cukup sulit dan membingungkan. Ada frase yang berbicara mengenai kurban karena dosa. Bagaimana kita bisa memahami persembahan dan kurban atas dosa ini, Pak Yohanes? Iya, Pak Oti. Ini tentu merupakan sebuah pertanyaan yang penting. Karena ini bisa jadi merupakan kesalahan dalam terjemahan yang terdapat di sini ya. Saya pikir para pendengar kita memahami hal ini dengan baik, bahwa dalam Alkitab kita ada beberapa terjemahan berbeda, dan setiap terjemahan ini memiliki perbedaan dalam setiap ayatnya. Nah, jika kita melihat dalam terjemahan baru, sebagaimana yang kita sering gunakan di sini, terjemahan yang digunakan lebih cocok dalam banyak hal. Kata karunia atau pemberian di sini bisa diterjemahkan menjadi kurban, karena pemberian di sini adalah sesuatu yang kita berikan. Jadi, dalam hal ini, kata persembahan ini bisa memiliki lebih dari satu arti. Dan kurban adalah salah satu hal dari ini untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Dan mengapa ayat ini disebutkan persembahan dan kurban atas dosa? Karena ini merupakan referensi dari kitab Imamat. Ada 5 persembahan yang penting dalam kitab Imamat yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, ada 5 persembahan yang penting dalam kitab Imamat yang dipersembahkan kepada Tuhan. Korban penebus kesalahan, korban penghapus dosa, dan juga korban yang kita kenal sebagai korban sajian, tergantung dari terjemahan masing-masing. Jadi ada beberapa persembahan yang dalam realitanya sama dengan persembahan pada zaman Imamat, dan semua persembahan ini dirangkum dalam sebuah frase ini, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Jadi referensi ini adalah bentuk hal karena Karena orang-orang Ibrani ya. Sebagaimana yang kita telah sampaikan sebelumnya adalah komentar dari kitab Imamat. Ya, ini ada kaitannya lah dengan kitab Imamat begitu ya. Dan lebih spesifiknya bagian ini merupakan referensi dari 7 pasal pertama dari kitab Imamat. Begitu kira-kira. Jadi ketika membaca Ibrani berhubungan dengan korban-korban ini, kita selalu nyambungkannya dengan kitab Imamat. Begitu Pak Oti. Tepat sekali Pak. Dan sekarang fokus pada pasal yang kelima ini adalah mengenai Yesus. Tema yang paling penting yang ada di sini adalah pencobaan Yesus. Segala sesuatu yang telah Yesus alami, apa yang ia telah derita di dalam dunia ini, menjadi sama seperti kita, yaitu manusia. Jadi apakah pencobaan Kristus itu adalah pencobaan sebagaimana yang telah disampaikan dalam pasal yang keempat, kitab Matius, atau dalam Lukas pasal yang 4? Bukankah kita akan membesar-besarkan jika kita berkata bahwa ia telah merasakan segala pencobaan ini? Apakah benar bahwa ia telah hidup dan merasakan segala sesuatu yang dialami manusia dalam dunia ini? Segala sesuatu yang telah dirasakan oleh manusia? Bagaimana Pak Yohanes? Ya Pak Oti, ini memang sesuatu yang sangat penting. Fokus utama pada pasal ini menyatakan kepada kita tentang kemanusiaan Kristus, penderitaannya dan pengalamannya menghadapi pencobaan. Namun penting juga untuk kita garis bawahi tentang perbedaan yang muncul dalam 2 aspek yang disampaikan di sini. Kristus sepenuhnya manusia, namun ia tidak memiliki sifat alami dosa. Ia tidak berasal dari dunia yang jatuh yang kita semua alami saat ini. Dan ia dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari seorang perawan yang bernama Maria. Oleh sebab itu, Kristus tidak ada dalam keadaan yang sama seperti manusia yang lahir dalam dunia yang telah jatuh dengan dosa yang melekat dalam diri mereka secara alami. Kristus ada dalam keadaan yang sama seperti Adam sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi ini merupakan sebuah keadaan yang berbeda jika kita melihat dalam sisi kemanusiaannya hari-hari ini. Namun pada saat bersamaan Kristus sepenuhnya manusia secara fisik dan ia mengalami segala jenis pencobaan. Namun frase ini yang mengatakan segala cobaan merupakan sebuah frase yang umum sebenarnya,
yang berarti bahwa Kristus telah menderita segala jenis pencobaan yang telah dialami oleh setiap manusia. Namun jelas sekali di sini bahwa Kristus tidak mengalami pencobaan tertentu yang dikategorikan sebagai pencobaan yang aneh. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah jika seseorang mengalami pencobaan tertentu, ya, pertama-tama mereka akan mengalami kemerosotan personal. Jadi misalnya kita telah melihat pengalaman kanibalisme dalam dunia. Namun Yesus tidak mengalami pengalaman ini. Ada beberapa orang memiliki masalah kepribadian yang serius, misalnya pedofil. Namun ini aneh, dan Yesus tidak mengalami pengalaman pedofilia. Dan ini merupakan kekejian yang aneh. Kristus telah menderita sebagai dampak dari keberadaannya di dalam tubuh manusia. Pencobaan yang melemahkan dalam pandangan misi yang Allah telah berikan kepada dia, yang mana ia telah menderita. Namun tidak dalam hal sebagaimana yang Kristus akan derita tentang kekejaman praktis. Misalnya, Kristus tidak memiliki keinginan untuk menjadi Hitler ketika ia ada di dunia ini. Tidak seperti itu ya. Jadi ini harus diperjelas. Dan manusia juga tidak boleh memahami hal ini secara salah. Begitu kira-kira Pak Oti. Kristus tidak dalam kemerosotan yang absolut kan Pak Yones? Tepat sekali Pak Oti. Ya, setiap kita yang ada di sini bebas dari pencobaan tertentu yang merupakan masalah bagi beberapa orang yang memiliki cerita atau sejarah yang rumit. Sekarang kita perhatikan pada ayat yang ke-9. Kita juga bisa melihat pertanyaan ini dalam hal yang sama. Apakah Yesus dibuat sempurna? Bukankah dia sudah sempurna, Pak Yones? Ya, ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat penting ya, karena bagian ini berkata bahwa dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, masalahnya adalah tentang apa yang kita alami atau kita pahami tentang frase dijadikan sempurna ini. Kesempurnaan biasanya adalah sesuatu yang dipahami secara etika. Orang ini memiliki kecacadan. Mereka membuat kesalahan, berbuat dosa misalnya. Mereka memiliki kelemahan, namun bukan ini yang dimasukkan di sini. Misalnya ketika kita berkata bahwa jika suatu buah itu sempurna, ini berarti buah tersebut telah sampai pada tingkat kematangan tertentu. Pernyataan bahwa Yesus telah dibuat sempurna, sebagaimana yang telah disebutkan di sini, memiliki maksud teologis. Yang artinya apa? Bahwa apa yang telah ia kerjakan sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuannya. Dan bukan kemudian dalam arti bahwa Kristus memiliki cacat atau masalah, atau bahkan dosa yang harus diperbaiki, dikoreksi, bukan seperti itu. Sehingga kita jangan sampai salah memahami maksud dari apa yang telah kita uraikan tadi. Benar sekali. Pertanyaan berikut adalah, imam besar telah disebutkan dalam pemaparan kita kali ini. Apakah hari ini juga kita masih ada imam? Dan siapakah yang menjabat jabatan imam itu? Apa peranan mereka dan bagaimana kita membuat sebuah paralelisme dengan firman Tuhan yang ada dalam bagian ini, Pak Yohanes? Ya Pak Oti, tidak bisa diragukan lagi ya. Ini adalah sebuah pertanyaan yang penting karena terkadang kita tidak memahami dengan benar mengenai masalah ini. Imam adalah seseorang yang membawa orang lain untuk mendekat kepada Allah dalam perjanjian lama. Ketika kita menerima pernyataan Kristus dalam perjanjian baru, ia menjadi imam besar kita dan membawa kita lebih dekat kepada Allah dan memberikan kita akses komplit lengkap kepada Allah. Jadi sebenarnya, dan saya tahu bahwa banyak orang tidak akan setuju dengan saya ya, yaitu bahwa sebenarnya kita tidak memerlukan lagi seorang manusia untuk menjadi imam bagi kita. Karena sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya di bagian awal dari pelajaran kita hari ini, kita kini telah memiliki apa? Akses langsung kepada Allah. Jika saya bertanya kepada seorang atau pemimpin agama begitulah untuk berdoa bagi saya, maksudnya adalah supaya seorang merupakan saudara dalam Kristus yang mau berdoa bagi saya dalam ikatan persaudaraan. Ini enggak berarti bahwa mereka memiliki kuasa yang lebih atau lebih tinggi dari kita di hadapan Allah. Sedangkan saya enggak, bukan begitu maksudnya. Di sini dalam perjanjian baru, kita memiliki sebuah keimaman yang universal bagi setiap orang Kristen. Atau dalam kata lain, segala batasan, pemisahan telah diambil oleh Kristus, sang imam besar kita.
Dan kini saya telah memiliki akses kepada Allah. Tidak ada seorang pun oleh karena itu bisa menjadi perantara lagi bagi orang lain. Hanya Kristus saja yang bisa. Kira-kira begitu Mas Poti. Jadi, malaikat atau makhluk surgawi juga tidak bisa ya Pak? Malaikat ataupun makhluk surgawi ataupun pemimpin surgawi manapun atau orang lain yang mendedikasikan dirinya kepada Allah tidak akan bisa Pak Oti. Kalau begitu berarti Kristus sajalah yang kita perlukan. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes atas segala penjelasan yang sudah disampaikan. Dan kita sampai kepada sebuah kesimpulan dari bagian pembahasan kali ini. Luar biasa sekali bahwa sebenarnya kita telah membahas kitab Ibrani pasal 5 ya. Kita telah berbicara mengenai sekarang kita memiliki akses langsung. Yaitu bahwa kita tidak ada lagi birokrasi. Setiap orang tahu dengan benar bahwa salah satu kesulitan yang kita alami dalam kehidupan kita adalah ketika kita menghadapi birokrasi. Betul ya? Terkadang ada orang-orang yang perlu untuk menyelesaikan masalah atau melewati perjalanan setelah detil-detil yang tidak berarti ya, yang mempersulit proses yang ada. Baiklah, jadi dalam kehidupan spiritual juga memang seperti itu. Untuk kita sampai kepada Allah, kita perlu melewati sebuah ritual melalui seorang imam. Dan sayangnya ya, sebagian besar dari umat manusia, banyak orang dalam berbagai kelompok agama yang mengikuti ritual, yang mengikuti orang lain, menjalani kehidupan mereka dengan batasan yang membingungkan seperti ini. Nah, di dalam Kristus segala birokrasi rohani telah berakhir. Kita tahu bahwa sekarang kita memiliki akses langsung kepada satu-satunya Allah yang benar dan sejati. Semua ini karena Kristus, Sang Imam Besar itu, yang memberikan kita kesempatan untuk kita memiliki hubungan yang personal dengan Allah. Jadi mari kita merayakan hal ini dan mari mendekat kepada Allah karena birokrasi semacam ini tidak ada lagi. Puji Tuhan ya. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.